Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali bersama saya Ibu Vivin Rosita Sari. Pada kali ini kita akan membahas tentang partikel penyusun materi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan konsep atom dan partikel penyusunnya. Apa itu atom? Setiap materi atau benda, baik itu benda mati maupun benda hidup, tersusun atas zat. Setiap zat tersusun atas bagian-bagian kecil yang disebut dengan atom. Atom itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan elektron, yaitu bagian yang bermuatan negatif. Kedua, ada yang disebut dengan proton, yaitu bagian yang bermuatan positif. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan neutron, yaitu tidak bermuatan atau disebut dengan netral. Coba kalian kerjakan soal nomor 1 ini. Teori atom pertama kali dicetuskan oleh Demokritus. Dia mengatakan bahwa partikel atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Pada tahun 1803, seorang ilmuwan bernama John Dalton mengemukakan pendapat bahwa atom adalah partikel dasar penyusun materi. Atom itu adalah bola pejal yang tidak dapat dibagi lagi. Atom yang sifatnya sama akan membentuk unsur. Senyawa adalah materi yang terdiri dari 2 atom atau lebih dengan perbandingan tertentu. Reaksi kimia merupakan penataan ulang atom-atom yang bereaksi. Kemudian teori atom berkembang kembali, yaitu dikemukakan oleh Joseph John Thomson atau dikenal dengan J.J. Thomson. Beliau mengatakan bahwa atom itu adalah seperti model roti kismis. Atom itu bola yang bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron yang bermuatan negatif. Jadi ini adalah seperti roti yang dia sendiri bermuatan positif, sedangkan yang elektron ini seperti kismisnya yang bermuatan negatif. Berikutnya teori atom berkembang terus hingga pada tahun 1911 Ernest Rutherford dia mengemukakan pendapat tentang atom. Dia mengatakan bahwa atom itu terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif dan modelnya seperti tata surya. Jadi ini ada elektron yang bergerak mengelilingi intinya bermuatan positif dan modelnya seperti tata surya. Teori atom berikutnya adalah teori atom Niels Bohr pada tahun 1913. Beliau mengatakan bahwa atom itu terdiri dari inti atom dan dia bermuatan positif, sedangkan elektron mengelilingi inti atom yang terletak pada lintasan tertentu. Kulit atom yang paling dekat dengan inti dia energinya paling rendah, sedangkan kulit atom yang letaknya jauh dari inti dia memiliki energi yang tinggi. Nah, ini elektron yang letaknya di kulit atom yang dekat dengan inti energinya rendah, sedangkan elektron ini yang berada di luar, kulit luar, ini energinya lebih tinggi. Elektronnya mengelilingi inti. Apabila elektron ini akan berpindah, maka jika berpindah dari luar ke dalam, dia akan melepaskan energi. Tapi jika si elektron yang ada di dalam mau pindah keluar, dia membutuhkan atau menyerap energi. Teori atom berikutnya adalah teori atom modern atau mekanika gelombang yang dikembangkan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1927. Dia berpendapat bahwa atom itu terdiri atas partikel elektron, proton, dan neutron.
Kemudian dia berpendapat bahwa elektron itu bergerak dengan kecepatan cahaya. Kemudian dia berpendapat bahwa kedudukan elektron dalam kulit atom tidak dapat ditentukan secara pasti. Struktur atom. Struktur atom yang sering kita gunakan pada saat ini adalah struktur atom dari pendapat Niels Bohr, yaitu di dalamnya ada inti, ya, terdiri dari proton dan neutron, yaitu kemudian di lintasannya di bagian kulit itu terdiri dari elektron. Nah, kulitnya berupa lintasan, sedangkan intinya terdiri dari proton dan neutron. Jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron agar dia atom yang netral, menjadi atom yang netral. Massa elektron sangat kecil dibandingkan dengan massa proton dan neutron, sehingga massa elektron ini bisa diabaikan. Silakan kalian kerjakan soal nomor 2 berikut ini. Dilanjutkan dengan soal nomor 3 berikut ini. Silakan selesaikan soal nomor 4 berikut ini. Kita lanjut dengan muatan atom. Atom netral itu jumlah elektron akan sama dengan jumlah proton. Karena suatu gesekan atau karena ada loncatan listrik, maka elektron ini bisa berpindah. Elektron bisa berpindah ke benda yang lain, sehingga si atom bisa kehilangan elektron. Atom yang kehilangan elektron, maka dia positifnya lebih banyak, maka disebut dengan atom positif. Sedangkan atom yang mendapat tambahan elektron itu disebut dengan atom negatif. Silakan kalian kerjakan soal nomor 5 berikut ini. Mungkin kalian bingung apa itu yang dimaksud dengan atom. Nah, atom ini biasa juga disebut dengan unsur. Pada bahasa Indonesia atau dalam bahasa Indonesia ada yang namanya karbon, tapi dalam bahasa Latin itu disebut dengan karbonium, sehingga lambang unsur atau lambang atomnya adalah C besar. Kalsium yang kita sering sebut di dalam minuman ada kalsiumnya seperti susu, itu dalam bahasa Indonesia hurufnya adalah kalsium pakai K, tapi dalam bahasa Latin pakai C, sehingga lambang unsurnya atau lambang atomnya adalah Ca. Contoh berikutnya adalah tembaga. Tembaga bahasa Indonesianya, bahasa Latinnya adalah cuprum, maka lambang unsur atau lambang atomnya adalah C besar, U kecil. Ada lagi yang namanya belerang. Dalam bahasa Indonesia belerang, dalam bahasa Latin adalah sulfur, sehingga lambangnya adalah S besar. Ada juga yang disebut dengan besi. Besi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Latin namanya ferrum, sehingga lambangnya adalah F besar, E kecil. Kita lanjut pada materi tentang nomor atom dan nomor massa. Perhatikan pada layar, ada X-nya besar, kemudian bagian atas ada A, dan di bagian bawah ada Z. X itu adalah lambang atomnya atau lambang unsurnya, sedangkan A itu adalah nomor massa, artinya jumlah proton ditambah jumlah neutron. Sedangkan Z itu adalah nomor atom,
nomor atom itu sama dengan jumlah proton dan sama dengan jumlah elektron. Jadi jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Sedangkan jika A dikurang Z itu didapatlah jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurang nomor atom. Coba kita kerjakan contoh soal berikut. Ada lambang Ca. Ca adalah lambang dari atom kalsium. Dia memiliki nomor massanya 40 dan nomor atomnya 20. Pertanyaannya, tentukan jumlah proton dan elektron serta neutron. Protonnya di sini. Nih, jumlah proton adalah Z, berarti jumlah protonnya adalah 20. Elektron, berapa jumlah elektron? Jumlah proton sama dengan jumlah elektron, yaitu Z, berarti jumlah elektronnya juga ada 20. Berapa jumlah neutronnya? Jumlah neutron itu sama dengan A dikurang Z, atas dikurang bawah, 40 dikurang 20, maka dapatlah 20. Maka jawabannya jumlah proton 20, jumlah elektron 20, dan jumlah neutron 40 dikurang 20, maka dapatlah 20. Coba kalian kerjakan soal berikut ini. Li nomor massa 7 dan nomor atom 3. Berapakah jumlah elektronnya? Soal nomor 27, Zn dengan nomor massanya 65 dan nomor atomnya 30. Yang ditanya, tentukan jumlah neutronnya. Apakah kalian pernah mendengar istilah isotop, isobar, dan isoton? Nah, untuk memahami ketiga istilah ini, kalian dapat melihat penjelasan di depan. Coba kalian perhatikan penjelasan di layar ini. Isotop, P besar kita ambil. Jadi untuk menghafalnya kalian pakai huruf yang dibesarkan ini. Pan. Isotop, P besar, jumlah protonnya sama. Jumlah proton itu yang di bawah. Nah, ini dilihat. Ini isotop. Contoh isotop yaitu pada oksigen. Ini jumlah protonnya sama. Isobar, nomor massa sama. Nomor massa ada di atas 24. Ini masuk isobar meskipun nama atomnya berbeda atau nama unsurnya berbeda. Isoton, jumlah neutron sama. Contohnya ini unsurnya atau atomnya berbeda, yang satu karbon, yang satu nitrogen. Nomor massanya juga berbeda, nomor atomnya juga berbeda, tapi jumlah neutronnya sama. 13 dikurang 6 dapat 7, 14 dikurang 7, 7, maka dia memiliki neutron yang sama. Agar kalian bisa lebih paham, silakan kalian kerjakan soal berikut ini. Pilihlah dari 1 sampai 6 mana yang isotop, mana yang isobar, dan mana yang isoton. Silakan kerjakan. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Lebih dan kurangnya Ibu minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.